Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, pemeliharaan Tuhan. Kita sadari bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh anugerah penyertaan Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini dalam keadaan sehat. Mari kita buka firman di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali supaya jangan kita khawatir. Karena hari-hari ini semua orang tuh mulai pelit. Mereka takut untuk memberikan persembahan. Mereka takut untuk menolong orang. Mereka takut karena uangnya habis. Mereka takut kelaparan. Mereka takut karena nanti kehilangan pekerjaan. Penuh dengan ketakutan yang membuat mereka tidak fokus kepada kuasa Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai dengan 14. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Cerita ini sungguh luar biasa. Cerita ini membuat kita untuk melihat kepada kuasa Tuhan, melihat kepada karya Tuhan, melihat kepada pertolongan Tuhan. Karena Elia disuruh untuk datang ke janda Sarfat. Dan kita tahu janda di Sarfat ini bukan janda seorang konglomerat yang punya persediaan logistik di dapur banyak makanan. Tetapi di dalam dapurnya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan kalaupun dia buat makanan, mungkin hari itu dia makan tapi besok udah gak ada lagi. Dan kalau sudah tidak ada lagi pasti dia mati kelaparan. Tapi janda ini dia tetap mendengarkan apa perkataan daripada Elia. Ayat yang ke-13 katakan, jangan takut, pulanglah. Jangan takut, ini adalah satu perkataan yang membangkitkan iman kepercayaan daripada janda ini. Hari-hari ini firman Tuhan ingatkan kita, jangan takut, jangan lihat keadaan sekeliling, tapi lihat kepada kuasa Tuhan, kuasa Allah, kuasa daripada karya Kristus yang sanggup menolong kita membawa keluar, memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan sanggup mengubah tempat yang tandus, tempat yang kering menjadi tempat yang bermata air. Makanya firman Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan ragu akan janji Tuhan, percaya kepada janjiku. Maka aku akan menolong, aku akan membuka jalan bagimu. Hari-hari ini kita diajarkan, kita diingatkan kembali untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Jangan lihat sekeliling keadaan. Kalau hari-hari ini pandemi, situasi sakit penyakit, ekonomi Indonesia, bahkan ekonomi negara-negara lain, mereka masuk di dalam namanya resesi. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, Tuhan sanggup merubah, Tuhan sanggup memberikan perbedaan. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan
tidak pernah terlambat bagi kita. Bagi orang yang selalu mengandalkan, bagi orang yang selalu percaya, bagi orang yang selalu di kaki Tuhan untuk mengandalkan akan Tuhan. Hari-hari ini apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Marilah kita berikan waktu kita. Mari kita berikan hidup kita. Kita mau mencari kehendak Tuhan. Kita mau siapkan waktu kita untuk berdoa. Kita mau siapkan waktu kita untuk baca firman Tuhan. Kita siapkan waktu kita bersama keluarga untuk buat mezbah. Kita minta tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita. Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Bagi orang yang datang mencari kehendak Tuhan. Bagi orang yang sungguh-sungguh berharap dan bergantung kepadanya. Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Cerita ini sungguh luar biasa. Bagaimana seorang janda ini dia tidak takut untuk memberi. Hari-hari ini kita diajarkan untuk tidak usah takut melihat situasi, keadaan, kondisi kita hari-hari. Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang megang kendali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memegang otoritas. Dan dia sanggup menolong, dia sanggup memberikan jalan keluar. Dia sanggup memberikan kekuatan. Karena Yeremia pasal 17 firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan akan Tuhan. Hari-hari ini siapa yang kita andalkan? Harta kita, kekayaan kita, uang, apa yang kita andalkan hari-hari ini? Marilah kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Karena di dalam kekuatan kuasanya, dia sanggup memberikan kelimpahan bagi orang yang bergantung, orang yang datang mencari wajahnya. Dan saya percaya apapun yang membuat hatimu gelisah hari ini, apapun persoalanmu, apapun yang membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih karena kita takut dengan kondisi hari-hari ini. Tapi kita percaya Allah yang kita sembah yaitu Yesus Kristus sanggup membuat jalan yang baru, membuat solusi, membuat jalan yang terbaik bagi orang yang datang untuk mencari wajahnya. Terima kasih. Shalom.